Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2 STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi sosiolinguistik yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Ninup Krismanti MHU, dalam beberapa pertemuan terakhir ini. Oke, without any further ado, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu sosiolinguistik. What is the sociolinguistic? Jadi, sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang secara khusus mengkaji tentang pemakaian bahasa di masyarakat, atau bisa juga disebut dengan sosial dan bahasa, social dan language. Jadi, dengan belajar sosiolinguistik, kita dapat mengetahui bagaimana bahasa itu sendiri digunakan di masyarakat. Kemudian, objek yang ditelaah di konteks ini adalah pembicara, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi bahasa itu sendiri. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai apa itu sosiolinguistik. Kemudian kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu Linguistic Varieties and Multilingual Nations. Di dalam materi Linguistic Varieties and Multilingual Nations ini ada 4 subbahasan, yaitu yang pertama vernacular language, yang kedua standard language, yang ketiga lingua franca, dan yang keempat pidgins and crows. Yang pertama, vernacular language. Vernacular language itu sendiri adalah bahasa yang tidak standar yang digunakan oleh masyarakat. Contohnya, bahasa Banjar, bahasa Jawa, dan bahasa daerah lainnya. Vernacular language ini sendiri sering juga disebut dengan low language. Kemudian yang kedua, standard language, yaitu bahasa yang dijadikan standar oleh seluruh masyarakat. Contohnya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian bahasa yang digunakan untuk bahasa kenegaraan, itu adalah standard language. Kemudian yang ketiga ada lingua franca. Lingua franca itu sendiri adalah bahasa yang dipilih oleh para penutur yang memiliki bahasa vernakular berbeda untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, atau bisa juga disebut dengan bahasa persatuan. Di negara Indonesia sendiri, bahasa persatuan yang dimiliki adalah bahasa Indonesia. Kemudian untuk sementara ini, bahasa persatuan yang digunakan di dunia itu adalah bahasa Inggris. Kemudian pidgins and crows. Pidgins, what is the pidgin? Pidgins adalah bahasa yang tidak memiliki native speaker, atau bahasa yang dikarang sendiri untuk menjadi lingua franca, yang nantinya lama-kelamaan akan menjadi Creole. Nah, Creole itu sendiri adalah pidgin yang sudah memiliki native speaker atau pidgin yang sudah terstandarisasi. Oleh karena itu, berawal dari bahasa-bahasa yang diciptakan sendiri, bahasa-bahasa yang tidak memiliki native speaker, maka kelamaan maka dia akan memiliki standar sendiri. Maka itulah yang disebut dengan Creole. Pidgin dan Creole ini sendiri yaitu merupakan alat komunikasi untuk orang-orang yang tidak mempunyai bahasa terdahulu. Kemudian materi yang selanjutnya adalah gender and age, gender, politeness, and stereotypes. Yang pertama, age. Mengapa umur bisa mempengaruhi cara orang berbicara? Yang pertama, umur menentukan cara orang berbicara. Secara tingkatan umur, penggunaan bahasa seseorang berbeda. Jadi di usia-usia tertentu cara orang berbicara itu berbeda. Contohnya, remaja seperti saya itu cenderung menggunakan bahasa informal atau vernacular language. Kemudian remaja dewasa itu cenderung menggunakan bahasa informal ke formal. Kemudian yang ketiga, untuk dewasa sendiri itu adalah cenderung menggunakan bahasa formal. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang berumur di atas 60 tahun, maka dia akan kembali lagi menggunakan bahasa informal atau bahasa yang tidak beraturan seperti anak-anak. Itu adalah age. Kemudian gender, wanita dan laki-laki. Jelas, wanita dan laki-laki berbeda ketika berbicara. Wanita cenderung lebih sopan ketika berbicara, sementara laki-laki cenderung lebih keras dan kasar ketika berbicara. Kenapa? Karena wanita berada di status sosial bawah, di bawah laki-laki. Yang pertama, kenapa wanita cenderung lebih sopan berbicara? Karena yang pertama, wanita lebih sadar akan status sosial. Oleh karena itu, membuat para wanita
cenderung lebih sopan dan tertata ketika berbicara agar terlihat lebih berpendidikan. Kemudian yang kedua, wanita memiliki tanggung jawab untuk menjaga norma agar bisa diturunkan kepada generasi berikutnya. Apa maksudnya? Wanita memiliki tanggung jawab untuk bisa menirukan apa saja yang diperbuat kepada anak-anaknya khususnya. Contoh saja, jika ada anak nakal, anak laki-laki atau perempuan nakal, maka yang disalahkan adalah ibunya, bukan ayahnya. Karena wanita memiliki tanggung jawab untuk menjaga norma agar bisa diturunkan kepada generasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, status wanita yang berada di subordinate atau status sosial di bawah laki-laki. Status wanita yang berada di subordinate ini menjadikan mereka lebih sopan ketika berbicara kepada laki-laki. Oleh karena wanita berada di subordinate atau status sosial di bawah laki-laki, maka itulah yang menjadi alasan mengapa mereka cenderung berbicara lebih sopan kepada laki-laki. Karena contohnya saja, majikan dan asisten mungkin. Pasti si asisten selalu berbicara lebih sopan kepada majikannya. Nah, itu juga ke wanita karena berada di bawah status sosial laki-laki. Kemudian yang keempat, laki-laki menggunakan vernacular language untuk menunjukkan sisi kemaskulinannya. Ya, laki-laki sering berbicara kasar, sering berbicara keras, sering mengumpat. Itu adalah karena dia menunjukkan sisi maskulinnya. Karena sebagian besar orang jika melihat laki-laki yang berbicara lembut atau laki-laki yang berbicara halus, maka akan dianggap aneh. Itulah alasan sosial kenapa laki-laki dan wanita berbeda ketika berbicara. Kemudian di sini ada lagi 10 perbedaan cara berbicara wanita. Yang pertama, wanita cenderung menggunakan banyak filler. Wanita menggunakan filler yang lebih banyak atau lexical wedges, yaitu fungsinya cara ini adalah cara wanita melindungi dirinya atas pernyataannya. Misalnya, ketika mereka mengatakan sesuatu, maka mereka membutuhkan dukungan atas apa yang dikatakannya. Kemudian yang kedua, wanita lebih banyak menggunakan take question. Contohnya, isn't it? Benar kan? Seperti itu. Itu untuk kembali lagi untuk mencari dukungan dari pihak lawan atas pernyataannya. Kemudian yang ketiga, wanita menaikkan intonasinya ketika berbicara. Contohnya, wow, indah sekali. Kemudian yang keempat, cenderung menggunakan adjektif atau kata sifat yang berlebihan. Contohnya, you're so pretty. Padahal tidak usah menggunakan kata so, tidak usah menggunakan kata yang berlebihan pun bisa. Tapi wanita memang cenderung lebih seperti itu. Kemudian yang kelima, dari segi membedakan warna, wanita cenderung lebih tahu banyak warna, sementara laki-laki tidak. Laki-laki hanya tahu warna merah, kuning, hijau, sementara wanita lebih banyak tahu warna seperti Tosca dan lain-lain. Kemudian yang keenam, wanita cenderung menggunakan kata penegasan seperti so, sekali, banget. Contohnya, you are so cute, kamu sangat cantik. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, menjadi lebih geram ketika ada kesalahan orang dalam berbahasa. Wanita memang seperti itu ketika dia menemukan orang yang berbicara menggunakan grammar yang salah, maka dia cenderung lebih geram, ingin sekali membetulkan bahasa yang digunakan oleh orang tersebut. Kemudian yang kedelapan, mengganti kata-kata yang kurang pantas menjadi lebih sopan. Seperti contohnya saja babu, maka dia akan menggunakan kata asisten rumah tangga agar terdengar lebih sopan. Kemudian yang kesembilan, laki-laki cenderung keras dan kasar, sementara wanita menghindari perkataan kasar dan keras tersebut dan mengganti kata kasar tersebut agar menjadi lebih sopan. Kemudian yang ke-10 adalah menekankan kata yang menunjukkan empati. Wanita cenderung menekankan kata yang menunjukkan empati seperti so sad, sedihnya, seperti itu. Itulah 10 perbedaan wanita dan laki-laki ketika berbicara. So, sampai sini saja penjelasan sosiolinguistik serta materi-materi lainnya dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.